Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah seram buat kalian. Oh ya, sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian, bagi kalian yang sudah support dan subscribe channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain semoga Allah selalu melipat gandakan amal kebaikan kalian. Oh ya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membuat konten-konten kisah horor buat kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dimana kisah ini telah ditulis dan diupload di Twitternya Nasura. Bagi kalian yang ingin membaca secara langsung, kalian bisa cari saja di Twitternya Nasura @nasura2101 dengan judul Kisah Mengerikan di Balik Hujan Mandang. Kira-kira seperti apa kisahnya? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Kejadian ini terjadi di Barito sekitar tahun 1960. Dikisahkan saat itu ada perempuan cantik yang bernama Sindai. Dia ini mempunyai kebiasaan, yaitu setiap pagi dia selalu menyadap karet di belakang rumahnya. Kebetulan saat itu dia akan menikah dengan seorang pria yang berasal dari kampung lain. Dan suatu pagi ibunya pun berkata, "Kamu mau kemana? Kamu tidak boleh berangkat menyadap getah hari ini. Ingat duk, pantangan. Dan besoknya juga kamu akan melangsungkan pernikahan." "Bu, perkawinannya kan besok. Kalau saya nyadap getah hari ini kan lumayan hasilnya, Bu. Karena setelah pernikahan dilangsungkan, maka saya akan libur beberapa hari. Jadi saat itu kan tidak ada penghasilan bagi kami, Bu." Setelah itu pun Sindai berlalu. Sang ibu menatap penuh kekhawatiran kepada putrinya. Namun jika dipikir-pikir, apa yang dikatakan Sindai benar adanya. Sayang sekali jika getah karet tidak diambil. Apalagi mereka juga sangat memerlukan uang untuk biaya pernikahan dan keperluan makan setelah pernikahan. Jadi bisa dikatakan kalau keluarga mereka ini hanya menggandakan hidup dari pohon karet. Sindai akhirnya sudah sampai di kebun karet miliknya. Ia pun mulai melakukan pekerjaannya. Gadis muda ini bisa dibilang memang ia adalah pekerja yang keras. Ia bahkan masih memikirkan pekerjaan saat mau menikah. Saat tengah hari, tiba-tiba gerimis datang. Padahal matahari sangat terik. Kenapa malah gerimis? Padahal tinggal sedikit lagi. Aduh, dibarengi panas terik lagi. Atau jangan-jangan. Sindai pun menggantungkan kalimatnya. Matanya menatap khawatir ke seluruh kebun karet miliknya. Setelah berpikir sejenak, ia tampak kembali bergerak dan mulai kembali menyadap. Ia pun mulai mempercepat pekerjaannya seolah sedang diburu sesuatu. Ia pun ingin sesegera mungkin menyelesaikan pekerjaannya. Tinggal beberapa deret lagi, aku harus bisa menyelesaikannya. Sayang kalau ditinggal. Ia pun nampak tidak tenang. Sesekali ia menoleh ke belakang seolah ia takut sesuatu. Gerimis pun semakin besar, sementara matahari sudah tak seterik tadi. Sinarnya masih menerobos masuk di sela-sela pohon karet bersama gerimis yang semakin membesar. Entahlah, sekuat apapun Sindai berusaha tenang, tapi tetap saja dia tidak bisa tenang. Akhirnya ia memutuskan meninggalkan kebun dan kembali ke rumah. Tapi saat ia membalikkan badan, tiba-tiba matanya terbelalak dengan tatapan mata ngeri. Karena ia telah dihadang oleh beberapa ekor anjing.
Tapi anjing itu tidak seperti anjing pada umumnya. Anjing itu memiliki warna bulu hitam legam dengan mata berwarna merah. Di sana tampak taring serta kuku cakar dan gigi-giginya yang tampak tajam menyeringai ke arahnya. Air liur anjing-anjing itu keluar seolah tidak tahan ingin menerkanya. Sindai pun mulai menggigil saat dia menyadari di belakang anjing-anjing itu berdiri sosok tinggi besar dengan rambut dan mata yang berwarna merah. Di tangannya memegang sebuah tombak dan di pinggangnya tergantung sebilah mandau yang besar dan tajam. Sementara di belakang tergantung kebah. Kira-kira makhluk macam apakah itu? Ya, itu adalah nyaring. Setelah melihat makhluk itu, detak jantung Sindai mulai berdegup kencang. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras membasahi tubuhnya. Kakinya juga mulai gemetaran. Matanya menatap ngeri bercampur putus asa. Lalu, bruk! Tubuh Sindai limbung lalu menubruk tanah dengan keadaan tengkurap. Alat sadap yang dibawanya pun berhamburan. Dan beruntungnya alat sadapnya tidak melukai tubuhnya. Laki-laki dengan tubuh tinggi besar itu menyeringai. Ia mengangkat tinggi tombaknya lalu hendak ia tancapkan ke tubuh Sindai. Tapi entah kenapa ia mengurungkan niatnya lalu pergi tanpa memperdulikan Sindai yang terkapar di tanah tak sadarkan diri. Biasanya si nyaring ini apabila bertemu dengan manusia, maka manusia itu akan ditombaknya. Selanjutnya dimasukkan ke dalam kebah yang berada di punggungnya tersebut untuk dijadikan tumbal. Namun entah kenapa ia ngurungkan niatnya untuk menumbalkan Sindai. Dikisahkan juga oleh tua-tua dahulu secara turun-temurun bahwa dalam penglihatan nyaring pada saat hujan mandang, manusia hanyalah tidak lebih dari seekor binatang buruan seperti kera atau monyet. Sedangkan anjingnya yang selalu mengiringi nyaring berburu disebut dengan bahutai. Jadi bahutai cenderung memiliki warna bulu hitam legam dengan mata merah, gigi yang tajam, taring panjang, serta kuku cakar yang panjang dan juga tajam. Jadi bahutai yang juga merupakan makhluk gaib tersebut dapat dijadikan sahabat atau peliharaan oleh orang-orang tertentu yang nantinya akan dipergunakan untuk membunuh orang yang dianggap berbahaya dan memusuhi pemiliknya. Jadi tak jarang bahutai yang juga merupakan makhluk gaib tersebut dapat dijadikan sahabat atau peliharaan oleh orang-orang tertentu yang nantinya akan dipergunakan untuk membunuh orang yang dianggap berbahaya dan memusuhi pemiliknya. Tapi lebih berbahaya lagi apabila si pemilik memiliki hati yang suka iri dengki dengan orang lain, maka dapat memanfaatkan bahutai peliharaannya untuk membunuh siapa saja yang tidak disukainya. Dan setiap tahun si pemilik harus memberikan makanan atau sajian tertentu kepada bahutai, karena kalau tidak diberi makanan atau sajian, bahutai akan memangsa pemiliknya dan keturunannya jika tidak diberi makan. Entah bagaimana ceritanya, tapi sore harinya Sindai pun pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, Sindai pun rebahan karena merasa tidak enak badan. Dan akhirnya dia pun tertidur. Dalam tidurnya tanpa sadar, Sindai pun berteriak-teriak, "Bahutai, bahutai!" Mendengar teriakan Sindai tersebut, ibunya langsung menghambur ke kamar Sindai diikuti oleh saudara-saudaranya. Dan kamar tersebut merupakan kamar pengantin yang dipersiapkan untuk bulan madunya Sindai dan suaminya. Namun alangkah terkejutnya sang ibu ketika dia memasuki kamar Sindai. Ia pun melihat tubuh Sindai kejang-kejang dan selanjutnya kaku, lalu meninggal saat itu juga. Tangis histeris memenuhi kamar pengantin.
Hari yang mestinya menjadi hari paling berbahagia malah menjadi petaka. Tangisan memilukan itu menyayat hari keluarga besar yang sudah berkumpul di rumah itu. Tapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur, dan Sindai pun sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jenazah mulai dimandikan, dan ketika saat itulah baru diketahui ternyata tubuh mayat Sindai terdapat luka cakar serta luka bekas gigitan sesuatu. Selain itu ada luka lebam dan membiru di tubuhnya. Orang-orang pun mulai berbisik-bisik. Ada yang mengatakan bahwa Sindai mati karena digigit bahuntai. Ada juga yang mengatakan bahwa ia mati jadi tumbal nyaring. Gosip ini terus merebak dari mulut ke mulut, jadi bahan perbincangan hangat. Sementara itu, Jata, salah seorang sepupu jauh Sindai yang baru saja menyelesaikan pendidikan keprajuritan TNI di Siliwangi, Jawa Barat, sebelum ia kembali bergabung ke salah satu batalion di Kalimantan Tengah, Jata menyempatkan diri pulang ke kampung halamannya di Barito, dan ia pun mendapatkan cuti seminggu. Bermula dari kesempatan inilah, Jata memanfaatkan waktunya untuk pulang ke rumah sebelum bertemu dengan orang tuanya. Jadi orang tua Jata ini memiliki ladang karet juga seperti keluarga Sindai. Dan kebetulan ladang mereka berdekatan dengan perkuburan tua tempat Sindai dimakamkan. Hari itu Jata pergi ke ladang dengan tujuan untuk membantu menyadap karet. Pagi-pagi sekali ia berangkat menuju kebun karet yang berada di sekitar kuburan tua kampung. Ketika ia selesai menyadap karet, tiba-tiba turun hujan. Padahal saat itu matahari masih bersinar terik, yang dalam bahasa Dayak Kalimantan Tengah, hujan seperti ini disebut dengan hujan mandang atau hujan bercampur panas. Menurut kepercayaan orang Dayak, apabila hujan mandang terjadi, sebaiknya segera menyingkir mencari tempat yang aman, berlindung seperti masuk pondok atau rumah. Karena pada saat hujan mandang turun adalah saat bagi makhluk gaib yang bernama Nyaring bersama anjingnya yang ganas sedang berburu, khususnya manusia, untuk dijadikan tumbal. Sebenarnya saat hujan mandang turun, Jata ingin sekali pulang dulu ke pondok, dan nanti setelah hujan reda ia kembali untuk mengumpulkan getah karet yang sudah disadapnya. Namun pada saat ia mau melangkah pulang, tanpa sengaja Jata melihat di perkebunan tua itu ada kacang nipah yang dipasang sedemikian rupa. Dan setelah didekati, ternyata di bawah kacang nipah tersebut merupakan kuburan baru. Dan di atas tanah kuburannya itu sendiri terbentang kasur lengkap dengan kelambu yang sudah dibentang serta bantal dan guling yang masih baru. Mengingat hujan yang semakin deras dan apabila pulang ke pondok akan menjadi basah, maka beliau memutuskan untuk memanfaatkan sarana yang ada untuk dipergunakan beristirahat. Karena kecapean bekerja, rupanya beliau tertidur dengan nyenyak, apalagi kondisi di luar hujan masih berlangsung. Pada saat beliau tertidur nyenyak, tiba-tiba beliau bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita cantik tersebut membentak dirinya. "Hei kamu, kenapa kamu tidur di sini? Ini kan tempat tidurku. Tak sopan masuk rumah orang lain tanpa izin. Apa kau tak pernah diajari sopan santun sama keluargamu?" "Maaf ya saudariku, saya tanpa sengaja masuk serta bahan dan tertidur di kasur ini. Karena tadi setelah selesai menyadap karet dan belum sempat mengumpulkan getah karetnya, tiba-tiba hujan lebat turun. Jadi dengan sesegera saya pun mencari tempat berteduh di rumah ini. Karena rasa kantuk saya yang luar biasa dan melihat tempat tidur ini, tanpa sadar saya rebahan dan tertidur. Untuk itu saya mohon maaf ya saudariku, dan semoga saudariku mau memaafkan saya," ujarnya menjelaskan.
Tapi aneh menurut beliau bahwa atap kacang tadi berubah menjadi rumah mewah dengan perabot lengkap sebagaimana layaknya rumah tinggal. Mendengar jawaban Jata, perempuan cantik itu mengangguk. Kemudian mendekatinya dan selanjutnya mereka mengobrol dengan akrab sebagaimana layaknya dua orang kenalan lama. Lalu tanpa diduga, tiba-tiba perempuan cantik tersebut mengajak beliau untuk menikah. Dengan spontan pun beliau memohon maaf bahwa untuk saat ini beliau belum berniat berumah tangga. Terlebih lagi, beliau menyatakan bahwa saat ini beliau masih memiliki ikatan kedinasan militer selama 2 tahun dan mengingat masih baru sebagai prajurit remaja TNI. Mendengar jawaban tersebut, perempuan cantik itu tidaklah marah sama sekali. Dan bahkan perempuan cantik itu malah mengajak Jata jalan-jalan di negeri mereka. Jadi dalam bahasan Dayak Kaltengnya Lewu Liau atau negeri arwah. Jata pun menolak secara halus ajakan perempuan tersebut dan menjawab, "Maaf ya saudariku, saya tak dapat ikut jalan-jalan karena getah karet saya belum saya kumpulkan sepenuhnya. Nanti kalau terlambat akan mengeras dengan sendirinya sehingga tidak bisa diolah sesuai keinginan pasar." "Oh, kita tak lama kok jalan-jalannya, hanya sebentar saja. Nanti jika kakak tertarik dengan negeri kami dan berkeinginan menikah dengan saya, maka kapanpun saya tunggu." Setelah jalan-jalan, ternyata setelah dilihat-lihat, negeri arwah ternyata ramai. Di sana sudah ada lalu lalang mobil serta kendaraan lainnya sebagaimana layaknya kota besar. Sedangkan di kampung Jata belum ada kendaraan lalu lalang karena masih bersifat kampung kecil. Selanjutnya Jata berpamitan untuk kembali dengan alasan mau mengumpulkan getah karet yang telah disadapnya. Setelah sampai di rumah wanita tadi, lalu Jata terbangun. Ternyata ia masih berada di bawah kacang nipah, tempat tidur yang dipendang di atas tanah kuburan. Dan rumah besar tadi tiba-tiba telah menghilang. Dia pun ingin segera menyelesaikan pekerjaannya, kemudian segera pulang karena takut hujan kembali turun. Selesai menaruh getah karet di samping pondok, tiba-tiba beliau merasakan pusing yang luar biasa. Keringat sebesar biji jagung mulai membasahi tubuhnya. Entah mengapa, tiba-tiba detak jantungnya juga tak beraturan hingga ia susah bernafas dan akhirnya ia pingsan tak sadarkan diri di tangga pondok. Saat pingsan tersebut, secara kebetulan ayah Jata datang dari kejauhan bersama anak bungsunya. Ia pun menajamkan pandangannya lalu bergegas menuju pondok. Si bungsu yang bernama Hanyi menggotong tubuh Jata lalu dibawa masuk ke dalam pondok. Dalam pingsannya, beliau menggigil, berkeringat dingin sambil mengigau seperti orang berbicara dengan seseorang sebagaimana layaknya sedang mengobrol. Melihat kondisi itu, ayah Jata menjadi curiga. Ia yang sedikit banyak mengerti tentang ilmu batin memejamkan mata. Ia pun mulai menerawang dengan penglihatan batin. Dan ternyata dalam penglihatan batinnya terlihat Jata tertidur di atas makam perawan yang baru saja meninggal. Padahal besoknya pengantin itu akan menikah. Melihat kondisi itu, ayah Jata mulai curiga. Ia yang sedikit mengerti tentang ilmu batin mulai memejamkan mata. Ia mulai menerawang dengan penglihatan batin, yang ternyata di dalam penglihatan batinnya terlihat Jata tertidur di atas makam perawan yang baru saja meninggal pada saat mau menikah. Dan menurut kepercayaan masyarakat, meninggalnya perawan tadi akibat diterkam bahutan. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Sindai. Batinnya bingung. Ayah Jata pun nampak berpikir keras. Menjelang malam hari, ayah Jata meminta tolong kepada saudara lakinya yang bernama Paman Busuk.
Paman Busu pun langsung datang setelah ada suara sayup-sayup dari kakaknya memanggil untuk pulang ke kampung. Jadi Paman Busu ini bermukim di dusun yang hanya bisa dijangkau menggunakan jukung atau perahu kecil yang terbuat dari kayu. Kurang lebih sekitar 30 menit dari kampung milik Jatah. Paman Busu memiliki rumah lanting di danau di pinggir dusun tersebut. Ayah Jatah dan Paman Busu akhirnya memulai pengobatan tradisional dengan terlebih dahulu menaburkan beras kuning guna memanggil semua pendamping turunan. Salah satunya adalah macan putih serta leluhur untuk diminta bantuannya oleh kedua kakak beradik ini untuk memanggil arwah si perawan. Ternyata benar, nama si perawan tersebut adalah Sindai, keponakan jauh yang baru saja meninggal. Akhirnya Paman Busu dirasuki oleh arwah Sindai. Saya merasa tersinggung Om, karena anak Om baru saja tidur di tempat tidur tanpa minta izin saya terlebih dahulu. Dan anak Om akan saya ajak hidup di negeri saya dan harus menikah dengan Sindai. Lalu dengan sabar ayah Sindai pun berkata, "Anakku Sindai, Om mohon maaf dengan kelakuan anak Om. Mohon Sindai bisa memaafkan anak Om." "Tidak Om, bagaimanapun anak Om harus ikut dengan saya, karena saya sudah terlanjur mencintai anak Om." Setelah itu ayah Jatah meminta secara halus tapi tidak disetujui oleh arwah Sindai. Paman Busu pun kembali ke alam sadarnya. Selanjutnya Paman Busu menundukkan dan memegang Jatah, dan ayah Jatah dengan menggunakan kaki tunggal, sebuah kaki menopang ke kaki satunya, kemudian menyelipkan dawen, yaitu daun sawang, sambil membaca mantra. Kemudian ia pun mulai menyemburkan air melalui mulutnya ke kepala Jatah begitu selesai melepalkan mantra. Tiba-tiba Jatah berteriak, tapi yang keluar suara perempuan itu lagi. "Ampun Om, Sindai akan pergi. Tapi nanti jika ada kesempatan, Sindai akan datang lagi untuk mengambil anak Om." Tiba-tiba suasana hening untuk beberapa saat. Semua orang nampak terpaku hingga akhirnya mereka tersadar saat melihat Jatah sadar. Senyuman bahagia melingkupi mereka semua. Lalu si Jatah ini diminumkan air yang telah dibacakan mantra. Jatah pun akhirnya sembuh. Akan tetapi ada satu pantangan atau larangan yang tak boleh dilanggar, yaitu melalui bawah tali jemuran. Waktu cuti pun telah berakhir, dan kini Jatah kembali untuk bergabung ke kesatuannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tapi saat beliau di kesatuannya di Banjarmasin, rupanya tanpa sengaja beliau melanggar pantangan atau larangan. Mengingat beliau yang masih bujangan, maka terpaksa ia harus mencuci sendiri dan menyembur sendiri pakaian dinasnya. Maka tanpa sadar beliau melewati bawah tali jemuran, dan secara spontan ia pun merasa panas dan keluar keringat dingin. Selanjutnya ia pun lalu pingsan, dan oleh teman-temannya ia dilarikan ke tempat perawatan tentara dan diopname di salah satu rumah sakit Banjarmasin. Diagnosa dokter pun terhadap penyakit beliau adalah penyakit malaria, karena ia sering berbicara sendiri seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Dan ditambah lagi suhu badan beliau yang sangat tinggi dan berkeringat sehingga baju beliau basah oleh keringat. Kejadian aneh pun mulai terjadi kembali. Malam itu tiba-tiba Jatah didatangi oleh perempuan cantik yang tentu saja itu Sindai. Lalu Sindai mengajak beliau pergi ke rumah Sindai, dan rumah tersebut sangatlah bagus sebagaimana layaknya penglihatan beliau saat tertidur di kuburannya lalu. Menurut beliau, Sindai mengajak naik tangga rumahnya yang cukup tinggi, dan sesampainya di rumah mereka pun mulai mengobrol, bercengkrama sebagaimana layaknya dua orang yang tak lama bertemu, dan Sindai selalu mengajak beliau menikah secepatnya.
Kali ini Jata seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ia hanya bisa menurut apapun permintaan Shindai. Ia pun ikut saja saat Shindai membawanya pergi dari ruang rawat inap. Dan anehnya lagi, saat beliau dibimbing oleh arwah Shindai, baik dokter maupun perawat yang lalu lalang serta teman-temannya yang menemani di rumah sakit, tak ada yang menegur, seakan-akan tak melihat kepergiannya. Lalu kemudian mereka pun mencari kemana hilangnya si Jata. Setelah dicari kurang lebih 1 jam, si Jata pun masih tetap tidak bisa ditemukan. Akan tetapi tiba-tiba tanpa sengaja salah satu teman Jata menyalakan lampu senter ke arah sebuah pohon kelapa yang cukup tinggi yang tumbuh di sekitar rumah sakit. Matanya pun terbelalak tak percaya karena dia melihat Jata sedang duduk santai di pelepah kelapa seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Dokter dan perawat bingung menurunkan beliau. Akhirnya teman-teman beliau berinisiatif mengambil karung goni dan mengikat ujungnya dengan tali tambang. Selanjutnya 3 orang temannya memanjat pohon dan memasukkan beliau ke dalam karung goni dan menurunkannya secara pelan-pelan. Anehnya lagi-lagi Jata hanya menurut bagai orang yang kehilangan kesadaran. Menurut medis, beliau terserang malaria yang menyebabkan tanpa sadar beliau memanjat pohon kelapa. Setelah mendapat kabar dari kesatuannya melalui radio SSB di Koramil Buntok, ayah Jata pergi ke Banjarmasin. Lalu Jata diminta izin untuk dibawa ke rumah untuk segera diobati. Pada pengobatan kedua inilah ayah Jata akhirnya mengobati sekaligus memberi pakar gaib kepada si Jata agar Shindai tak dapat lagi mengganggunya lagi. Ayah Jata juga mendatangkan orang pintar untuk meyakinkan diri bahwa anaknya memang sudah aman. Dan dari keterangan orang pintar itu pula, ayah Jata akhirnya tahu bahwa Shindai mati karena diterkam bahuntai. Dan setelah Shindai dimakamkan, maka semua peralatan pengantin seperti kasur, kelambu, serta bantal dan guling digelar di atas kuburan Shindai dengan ditutupi atap kacang. Karena keluarga Shindai masih menganut kepercayaan agama Helu atau agama lama Keharingan. Dan kasur itu juga yang ditiduri oleh Jata saat ia berteduh saat terjadi hujan madang.